Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairnisa. Saya mahasiswi semester 2 STIK Al-Latifiyah. Di sini saya menjelaskan untuk memenuhi mata kuliah Ulumul Hadis. Yang pertama itu tentang apa saja objek kajian ilmu ma'anil hadis. Objek kajian ilmu ma'anil hadis itu terdapat pada hadis Nabi. Hadis yang menjadi kajian utama ilmu ma'anil hadis. Hadis Nabi ini sulit untuk dipahami. Maksudnya itu sulit untuk dipahami itu yang di bagian kalimat yang berbahasa Arab, tepatnya itu di pada matan hadis. Nah, yang kedua itu apa saja faktor pendukung ilmu ma'anil hadis. Itu faktor pendukungnya itu ada 4. Yang pertama itu ilmu asbabul wurud, yang kedua itu ilmu tawarikul mutun, yang ketiga itu ilmu lughat, yang keempat itu ilmu hermeneutik. Nah, jadi keempat ilmu tersebut mungkin untuk mendukung ilmu ma'anil hadis. Nah, yang ketiga ini tentang bagaimana cara kita mengetahui ilat pada hadis tersebut sehingga hadis tersebut tidak dapat sahih. Hadis itu ilatnya itu terdapat pada sanad. Nah, ini banyak sering terjadi di berbagai hadis. Salah satu contohnya itu hadis Ibnu Juraij. Beliau mengatakan bahwa barang siapa yang datang ke suatu majelis yang pada banyak kegaduhan sehingga beliau berdiri dan ia berkata, Maha suci Allah, tidak Tuhan selain Allah, aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Nah, jadi secara lahiriah hadis itu kan sahih, tetapi terdapat ilat yang samar dan merusak. Nah, yang kedua itu terdapat pada mata. Nah, ini juga sering terjadi di seluruh hadis. Nah, salah satu contohnya itu dari Imam Abu Malik Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, dan bumi seluruh telah dijadikan untuk kami yaitu masjid, dan telah dijadikan debunya itu sesuatu yang suci untuk kami. Nah, jadi maksudnya itu Abu Malik Asy-Syafi'i ini meriwayatkan hadis tersebut menambahkan lafal debunya. Nah, jadi riwayat yang lain itu tidak ada lafal debunya. Yang hanya ada tuh Imam Abu Malik Asy-Syafi'i. Nah, mengapa hadis tersebut masih dikatakan belum sahih? Ya karena hadis itu belum sempurna dan masih ingin diperbaiki lagi. Yang keempat itu adalah untuk memahami ilmu mukhtaliful hadis. Kata mukhtaliful itu artinya pertentangan. Jadi menurut istilah ilmu mukhtaliful hadis itu adalah ilmu yang bertentangan secara lahiriah, lalu dikompromikan antara satu dengan yang lainnya. Jadi hadis itu bertentangan antara kedua hadis tersebut. Jadi harus dikompromikan antara kedua hadis tersebut. Nah, contohnya itu terdapat dalam Rasulullah SAW bersabda, beliau mengatakan air tidak bisa dinajiskan oleh siapapun. Nah, bertentangan dengan hadis ini, jika air telah mencapai 2 kula maka tidak akan membawa najis. Nah, sekilas dari hadis tersebut nampak bertentangan, namun hadis tersebut dapat dilakukan hingga tidak terjadi pertentangan. Ibnu Qutaibah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kebiasaan yang paling banyak itu terlihat hadis yang pertama, karena pernyataan beliau tersebut merupakan khususan. Di sini adapun cara-cara untuk menyelesaikan ilmu mukhtaliful hadis, yaitu yang pertama itu al-jam'u wa taufiq, yaitu kompromi. Nah, dengan menyelesaikan beberapa hadis yang bertentangan itu, al-jam'u wa taufiq ini yang bersifat khusus. Jadi hadis yang bersifat khusus itu untuk mengkhususkan yang umum. Cara lainnya itu adalah menakwilkan salah satu hadis yang berlawanan dengan syara, sedangkan hadis lainnya itu menggunakan syara. Contohnya itu yang tadi, yang air tidak bisa dinajiskan oleh siapapun. Nah,
Yang kedua itu al-nasakh, yaitu penghapusan. Jika al-jam'u atau taufik tidak bisa diselesaikan, maka di sini akan dinasahkan atau dihapuskan. Salah satu contohnya itu yaitu janganlah salah satu di antara kalian memakan daging korban lebih dari 3 hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Yang bertentangan dengan dari Nubaisyah, Rasulullah SAW pernah bersabda, dahulu aku pernah melarang kalian memakan daging korban lebih dari 3 hari, tetapi sekarang makanlah dan simpanlah. Nah, hadis pertama melarang dengan daging kurban selama lebih 3 hari. Nah, itu dinasahkan oleh hadis yang kedua. Jadi hadis pertama itu tidak ada lagi, hadis kedua sekarang yang dipakai. Nah, yang ketiga itu yaitu tarji. Tarji itu adalah pengunggulan. Jika kompromi dan penghapus itu tidak bisa dilakukan, ini harus dilakukan dengan ditarji. Jika salah satu hadis yang bertentangan tidak dapat diketahui apakah datang lebih dulu atau tidak, bisa dilihat dari ketiga tarji ini. Nah, jadi salah satu contohnya itu Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa pada waktu mandi junub tidak sah puasanya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Hurairah. Namun bertentangan dengan hadis ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, Nabi tidak pernah mandi junub pada waktu subuh karena bersenggama, yang kemudian berpuasa Ramadan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan Ummu Salamah. Hadis pertama menjelaskan bahwa seorang tidak mandi junub, nah, tidak sah puasanya. Sebaliknya begitu. Jadi hadis ini harus diunggulkan. Yang mana yang benar kita tidak tahu. Nah, yang keempat itu al-tawakuf, yaitu penundaan. Jika kompromi penghapus atau diunggulkan itu tidak bisa, ini lalu ditawakuf atau ditunda. Nah, maksud al-tawakuf ini ditunda, dihentikan, atau tidak diamalkan sama sekali. Nah, contohnya itu di sini Rasulullah SAW pernah bersabda, ada yang mengatakan yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, aku pernah sholat di belakang Umar, Utsman, dan Abu Bakar. Mereka membaca Al-Fatihah dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Mereka tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, namun bertentangan dengan Anas pula yang menyatakan mereka tidak mengeraskan bacaan basmalah dalam Al-Fatihah. Nah, dengan demikian hadis di atas dibiarkan dan tidak diamalkan karena terjadi pertentangan yang kunjung tidak dapat diunggulkan. Sementara mayoritas ulama lebih sepakat bahwa bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Hanya permasalahan bacanya, atau dibaca jar bersuara keras atau dibaca ser. Jadi sekian itu saja yang saya sampaikan. Maaf apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.